teman-teman semua, apa kabar? Akhirnya hari ini punya waktu dan kesempatan untuk sharing lagi ke teman-teman seputar WHV. Pertama-tama gue pengen ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin story gue selama WHV di Australia, khususnya di Tasmania ini. Thank you untuk komen-komen yang udah masuk. Semoga gue gak ke-skip ya untuk balas komen, dan beberapa DM juga yang masuk di Instagram. Salam kenal untuk teman-teman semua, baik yang udah nyampe di Australia ataupun yang masih berjuang. Semangat! Nah, hari ini gue bakal bahas mengenai mungkin persiapan sebelum gue berangkat, apa yang gue siapkan, sampai pada akhirnya apa aja sih yang gue siapin ketika gue udah sampai di Tasmania ini gitu. Nah, kondisinya adalah gue memang gak pernah ke state Australia yang lain, jadi ketika gue berangkat ke Aussie, gue directly ke Tasmania. Dan menurut gue setiap state itu punya persiapannya masing-masing nih gitu. Kayak misalnya ketika lu decided untuk stay di Sydney dan gua decided untuk stay di Tasmania, itu tentu ada beberapa persiapan yang mungkin berbeda ya gitu, karena medan perangnya juga berbeda-beda gitu. Tapi today gua bakal ceritain ke teman-teman persiapan yang mungkin secara umum aja ya gitu. Jadi gue buka catatan dikit ya biar gue gak ke-skip nih ngomongnya. Nah, yang perlu disiapin saat itu sih, tadi di video sebelumnya gue udah pernah cerita tentang isi koper gue, apa aja sih yang gue bawa ke Tasmania. Nah, persiapan yang harus disiapin itu yang pertama menurut gue tuh mental ya, karena lu berangkat dari Indonesia, decided to build a life di Australia, tentu culture-nya berbeda, kondisinya berbeda, udaranya berbeda. Jadi to have a strong mental is a must gitu. Dan yang kedua itu saat itu ya tentunya gue siapin uang gitu untuk gue berangkat. Nah, tapi to be honest, saat itu gue gak bawa cash yang terlalu banyak. Jadi gue cuman bawa cash itu dikit banget. Dan yang memberikan gue kemudahan di awal gue berangkat ke Australia itu adalah penggunaan kartu Bank Genius. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Bank Genius itu apa, Bank Genius itu bank dari BTPN yang memungkinkan kita untuk punya multiple currency dalam satu kartu gitu. Nah, itu benar-benar bermanfaat banget buat gue ketika gue sampai di Australia, karena gue banyak banget transaksi tuh menggunakan kartu Genius itu. It's a cashless transaction, dan jadi posisinya si Bank Genius nih gini, lu punya uang rupiah dan lu bisa convert itu ke mata uang Australia gitu. Jadi lu udah bisa pindahin uang rupiah lu itu ke mata uang Australia, dan kemudian dengan kartunya tuh lu bisa pakai gitu loh di Australia. Nah, itu benar-benar salah satu persiapan gue yang cukup berharga ya, kartu Genius itu, karena benar-benar mempermudah banget hidup gue di sini gitu. Karena ya ketika gue mau belanja, ketika gue mau beli apapun, ya gue tinggal tap gitu. Nah, setelah tadi kita ngomongin soal kartu Genius, yang menurut gue penting untuk disiapin itu sebelum lu berangkat itu adalah tempat tinggal gitu. At least nah ini dia nih teman-teman, kalau teman-teman ketika berangkat itu udah bisa langsung dapetin tempat tinggal yang oke, itu tuh jauh lebih baik gitu. Karena waktu itu gue memang ketika gue mau berangkat, gue itu cukup kesulitan untuk nyari tempat tinggal gitu. Dan
gue tuh tipe orang yang kalau misalnya mau tinggal di suatu tempat tuh gue harus lihat dulu gitu loh tempatnya apakah cocok atau enggak sama gue gitu. Jadi kalau teman-teman bisa nemuin tempat tinggal sebelum teman-teman sampai di Tasmania itu lebih bagus, karena waktu itu akhirnya gue itu kurang lebih sekitar 1 bulan pertama lah ya, 1 bulan pertama tuh cukup banyak pindah-pindah tempat, dan mostly itu gue tinggal di hotel atau di hostel. Disclaimer lagi nih teman-teman, setiap orang itu tujuan berangkatnya tuh kan ya berbeda-beda ya. Ada yang memang mau fokus cari kerja, ada yang memang pokoknya gue berangkat tuh gue harus langsung kerja gitu. Nah kalau gue pribadi, gue itu karena yang namanya gue holding working holiday visa, jadi kalau menurut gue ya it's a good opportunity to come to Australia. Selain gue bekerja adalah gue juga harus jalan-jalan nih gitu. Tapi gue tahu ketika gue udah mulai bekerja, gue akan punya waktu yang sangat dikit banget untuk gue liburan gitu. Jadi kondisi gue ketika berangkat itu adalah gue memang memutuskan untuk memberikan jeda ke diri gue itu kurang lebih selama 1 bulan untuk gue mempersiapkan semuanya dan untuk gue jalan-jalan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Australia itu memang mau langsung bekerja, ada baiknya ketika teman-teman berangkat, teman-teman tuh udah mempersiapkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja sekaligus pekerjaannya. Sekarang kita bahas tentang apa aja sih yang gue lakukan setibanya gue di Tasmania gitu. Nah kalau menurut hitungan gue, ketika gue mempersiapkan kemarin semua, waktu untuk gue mempersiapkan semuanya sampai benar-benar gue bisa settle down itu kurang lebih 2 minggu. Apa aja sih yang gue persiapkan? Yang pertama itu adalah nomor handphone. Kita harus beli nomor handphone Australia. Providernya ada beberapa sih, ada Optus, Telstra, dan Vodafone. Milih yang mana sih itu semua tergantung kekuatan signal di lokasi teman-teman masing-masing ya gitu. Mungkin bisa juga ditanya ke housemate-nya pakai apa sih yang oke signal di sini gitu. Itu bisa gua urus di hari yang sama. Jangan lupa bawa paspor teman-teman ya ketika teman-teman urus kartu telepon itu. Yang kedua yang gue urus adalah bank account. Gue pakai bank account apa sih? Gue pakai bank account yang bebas biaya admin. Jadi waktu itu gue memilih untuk pakai bank NAB. Nah di Tasmania ini, khususnya di bank NAB ini, untuk buka rekening tuh cukup unik gitu. Ketika gue datang, kebetulan waktu itu gue nggak bisa langsung buka gitu. Gue kayak harus make another appointment untuk ketemu sama mungkin customer service-nya gitu lah ya untuk buka bank account itu. Jadi waktu itu untuk gue buka bank account itu kurang lebih butuh waktu 2-3 hari sampai akhirnya bank account gue bisa kebuka. Cuman di awal juga gue cuman baru punya mobile banking, kayak butuh waktu kurang lebih 1 minggu lah untuk akhirnya gue bisa terima bank card-nya gue gitu. Di sini bank card tuh kayak nggak langsung jadi gitu di bank NAB ini gitu. Yang ketiga adalah asuransi. Gue suggest banget untuk temen-temen tuh ketika di Australia punya asuransi, karena ya we never know what gonna happen to us gitu. Nah boleh nanti di double check lagi. Gue tuh pakai asuransi Bupa, dan Bupa tuh memang ada paket khusus gitu untuk working holiday maker dengan harga yang lebih murah gitu asuransinya daripada paket-paket dia yang lain gitu. Nah itu gue beli asuransi yang special package itu untuk anak WHV gitu. Yang keempat, jangan lupa untuk apply TFN. Nah TFN itu kayak nomor NPWP kita lah yang harus kita berikan ke yang kita butuhkan ketika kita mau kerja gitu. Nah TFN ini bisa di-apply di www.ato.gov.au gitu. Nanti gue akan taruh di description box ya untuk alamat untuk mengajukan nomor TFN ini gitu. Dan itu juga kayaknya kurang lebih waktu itu
3-4 hari lah gue udah bisa call ke Atonya untuk minta nomor TFN gue gitu. Dan actually mereka akan kirim juga sih secara fisik ke alamat tempat tinggal lu di Australia gitu. Cuman waktu itu suratnya belum sampai, gue udah call untuk dapet nomor TFN-nya gitu. Terus yang menurut gue penting ketika kita sampai di Tasmania, terus terang di Tasmania ini public transportnya masih belum memadai di kota besar gitu, karena Tasmania ini kan state kecil ya. Jadi kalau menurut gue untuk punya mobil ketika teman-teman mau stay dan mau kerja di Tasmania, untuk punya mobil itu is a must gitu. Nah jadi waktu itu juga ketika gue sampai di Tasmania itu market mobil lagi susah banget, gue susah banget cari mobil. Jadi ya ada kali kurang lebih seminggu lebih lah gue di Tasmania, gue baru bisa punya mobil gitu. Dan ketika gue punya mobil itu ya gue, itu another story lagi ya, karena harus ada beberapa dokumen juga yang harus gue penuhi sampai pada akhirnya gue bisa mentransfer ownership mobil itu dari owner sebelumnya ke gua gitu. Jadi waktu itu untuk nyari mobil sampai gua dapet mobil itu ya kurang lebih 2 minggu lah, sampai mobil itu udah bener-bener atas nama gue gitu, kurang lebih 2 minggu. Dan kalau teman-teman mau nyetir di Tasmania itu teman-teman bisa pakai SIM Indonesia ya, nggak ada masalah. Nggak perlu ditranslate, nggak perlu bikin SIM internasional, it's all good. Teman-teman tetap bisa nyetir dengan SIM Indonesia di sini gitu. Dan karena Tasmania ini sebagian besar pekerjaannya adalah farming job, jadi sebelum teman-teman bekerja juga harus, menurut gue penting juga untuk teman-teman memberikan waktu untuk mempersiapkan perkakas untuk farming job gitu. Apa aja sih yang penting? Ya salah satunya boots, itu menurut gue paling penting, boots dan celana kerja dan baju high visible. Jadi kalau teman-teman lihat baju ada yang warna orange atau hijau stabilo, itu yang namanya high vis gitu, high visible. Nah itu harus punya sih teman-teman. Paling sama topi untuk menghindari panas. Itu aja sih yang paling basic kalau menurut gue yang harus disiapin dulu. Selebihnya bisa dilengkapin pada saat teman-teman udah ongoing kerja di farming gitu. Dan ya selama 2 minggu awal itu ya itu adalah waktu dimana gue mencari kerja sih gitu. Cari kerja di mana aja. Nah ini dia, cari kerja tuh banyak banget sebenarnya teman-teman. Teman-teman bisa cari kerja di Seek, itu ada aplikasi yang namanya Seek, website Seek. Terus bisa juga di grup Facebook. Dan ini aku spesifik ngomongin kalau teman-teman mau kerja farming ya. Teman-teman bisa hubungin agen-agen yang ada di Australia gitu. 2 agen yang gue rekomendasikan itu, yang pertama itu adalah Core Staff, dan yang kedua itu adalah Agri Labor. Gue personally sangat mensuggest teman-teman ketika teman-teman bekerja, apalagi teman-teman kerja farming, itu ada baiknya teman-teman mencoba cari pekerjaan farming ini dari agen gitu. Terkecuali kalau teman-teman bisa dapetin kerjaan farming dari perusahaan-perusahaan yang besar ya. Itu menurut gua nggak ada masalah kalau teman-teman langsung direct ke perusahaannya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih secure ketika teman-teman bekerja farming, saran gua adalah mencari agen yang mencari pekerjaan farming melalui agen yang bonafit gitu. Nah, kenapa gue bilang penting? Karena agen-agen inilah yang akan menjamin teman-teman bisa bekerja dengan baik dan digaji dengan baik pula gitu. Karena namanya kita pendatang baru di sini,
kita nggak paham medan perangnya seperti apa, kita belum pernah berkecimpung di dunia ini, ada baiknya kita bernaung di bawah agen supaya kita lebih bisa kerja dengan tenang, bisa tetap mendapatkan gaji bulanan gitu. Nah, so far sih 2 agen itu sih yang bisa gue rekomendasiin. Rekomendasinya dari apa ya, dari link pekerjaan mereka yang banyak, dan yang kedua juga ya I feel safe and I feel secure ketika gue bekerja bersama agen-agen ini gitu. Nah, paling itu aja sih teman-teman yang bisa gue sharingkan hari ini. Semoga sharingan gue ini bermanfaat ya untuk teman-teman ketika teman-teman nantinya memilih untuk stay di Tasmania. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video gue hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh drop down di kolom komen, dan mungkin nanti nextnya gue akan mulai untuk sharing pekerjaan apa aja sih yang berhasil gue dapetin di Tasmania. Disclaimer teman-teman, di sini gue berhasil dapet kerjaan kantor loh. Kalau penasaran kerjaan kantor seperti apa yang gue dapetin di sini, boleh ditunggu ya video-video gue selanjutnya. So, teman-teman thank you banget sekali lagi, dan kembali lagi gue mau ngingetin untuk teman-teman yang sekiranya merasa terbantu dengan sharingan gue, boleh disebarkan ya video gue ke teman-teman sekalian. Semoga supaya semakin banyak lagi teman-teman yang terbantu persiapannya nih untuk bisa lebih settle down lagi, lebih cepat lagi settle downnya ketika mereka sampai di Australia. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe YouTube channel gue. Buat teman-teman yang masih berjuang untuk bisa berangkat ke Australia, semangat, karena gue denger-dengar kuotanya akan segera buka nih. Dan untuk teman-teman yang udah di Australia dan tertarik untuk ke Tasmania, boleh ya reach gue di Instagram gue atau drop down comment di video gue ini. And see you di Tasmania. Bye.